tidak Jadi juga pada ini. prinsipnya ya kita semua beruntung loh sebenarnya masuk PDI Perjuangan. Ya sepanjang kita ngomong bener, nggak ada yang gangguin. Dan saya juga orang yang nggak bisa ditekan, Iya, iya. nggak bisa diancam, Iya. ya kan? Nggak ada, saya nggak ada takutnya. Saya takutnya sama Tuhan. Orang bilang saya anak nakal, iya. Kalau diajak nggak bener, gue nggak mau, ya kan? Majikan saya cuma satu, Megawati Soekarno Putri. Kalau yang lain nggak saya anggap. Kemudian yang kedua, kenapa saya lakukan itu? Karena orang suka melihat di tengah. Kok Arteria mau mundur? Iya. Iya kan? Orang nggak pernah lihat saya ke belakang sebelumnya. Emangnya saya siapa kalau nggak ada PDI Perjuangan? Kalau saya melihat suatu kehormatan, suatu kemuliaan yang menggantikan ini kan Mas Romi, ya kan? Bisa bayangin loh, Mas Romi itu bukan hanya kader ideologis, kader biologisnya juga. Ya, ya. Ya, orang lain, ya kan? Yang antah berantah aja pengen jadi menteri, pengen jadi orang kaya, pengen jadi macem-macem. Ini cucunya Bung Karno. Harga saya lebih mahal daripada hubungan kita ini, ya nggak bisa dinilai uang. Sekarang kan Bang Arteri kan sudah tidak lagi di Senayan ya. Masih tetap anggota PDIP? Masih? Saya belum tahu nih. Kalau sayanya masih, saya takutnya PDIP-nya masih nggak ya? Masih mudah-mudahan. Gitu ya. Kenapa? Ini butuh ketegasan juga ini. Pemirsa, Media Nawacita TV kembali ketemu dengan saya, Otto Lijibua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Sekarang waktunya kita berdiskusi, sekarang waktunya kita berbicara, dan sekarang waktunya kita mengambil keputusan. Di studio Nawacita hadir, tamu khusus saya di hari ini, Bang Arteria Dahlan. Selamat Dipanggil malam. Bang Teri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Betul. sehat? Sehat. Sehat ya. Masih tetap semangat? Semangat terus. Ya. Yang penting sehat, semangat, kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya. Betul. Nah, pemirsa Nawacita TV, tamu saya Bang Arteria Dahlan ini dikenal dipanggil dengan Bang Teri, seorang politisi. Sudah 2 periode menjadi anggota DPR RI di Senayan, dan sebelumnya beliau ini seorang pengacara. Ya. Terkenal juga beliau di DPR RI, kita bisa melihat di layar kaca, beliau sangat terkenal, vokal dalam berbicara, lugas tegas, tidak pandang bulu siapapun. Yang penting bicara kebenaran, Bang Arteria jangan dicoba. Ya. Nah, Bang, ini kan sebelum menjadi politisi, ya PDIP 2 periode Senayan itu sebelumnya kan jadi pengacara dulu ya. Apa yang mendorong Bang Teri dari seorang pengacara menjadi terjun di dunia politik? Ya kebetulan saya diberikan rezeki, saya waktu jadi pengacara itu banyak menangani perkara-perkara pimpinan partai. Dulu waktu awal-awalnya saya bantu Pak Santayana Kemas. Oh, Jadi memang kemudian kenal sama Pak Taufik Kemas. petinggi-petinggi almarhum Pak Taufik, kemudian juga petinggi-petinggi yang ada di PDIP. PDI Perjuangan. Nah, seiring berjalannya waktu kita melihat betul memang kalau kita mau lebih efektif bekerja, ya kita harus masuk ke dalam. Kalau saya jadi pengacara, Ya. yang saya bela itu orang atau kelompok. Tapi kalau saya di DPR ini, ya, kebijakan atau keputusan yang kita ambil bisa berefek pada 270 juta orang. Jadi begitu masifnya, begitu efektifnya kerja-kerja di Dewan. Ya. Itu yang membuat ya saya pikir kalau memang kita punya ide, punya gagasan, punya nawa itu yang baik, ya jangan hanya di luar, masuk ke dalam sistem, perbaiki sama-sama. Ya. Berarti dibanding pengacara dengan menjadi politisi, menjadi anggota DPR jauh lebih efektif. Jauh lebih efektif kerja-kerja. Jauh lebih efektif ya. Ya. Nah, sekarang kan 1 Oktober kemarin, Bang Teri baru dilantik 58. 580. 580 ya, bertambah 5 orang dari periode sebelumnya, dan tentu saya sudah lihat data tadi, wajah baru itu 273, hampir 47%. Ya, wajah yang baru. Berarti hampir 50% loh. Wajah-wajah yang lama tidak terpilih. Kira-kira apa faktor menurut Bang Teri ini? Banyak yang tadinya
duduk di DPR RI, periode ini tidak lagi. Bahkan ada yang baru. Kalau saya melihat, ya ini bagian dari permufakatan kita untuk meyakini suara terbanyak adalah suatu sistem pemilu yang kita. Nah, dengan model yang seperti itu, orang tidak bicara lagi kompetensi, tidak bicara lagi kualitas, tidak bicara lagi kapasitas, tapi bicaranya bagaimana saya dapat suara terbanyak. Bicaranya bagaimana saya dapat suara terbanyak, ya, dengan cara apa? Ya, nggak bicara lagi kompetensi, nggak bicara lagi rekam jejak, nggak bicara lagi kualitas. Yang penting suara terbanyak. Dapat suara banyak, caranya gimana? Nah, itu yang kita katakan, ya sebenarnya demokrasinya kita itu nggak seperti ini. Kalau kita lihat demokrasi kita itu kan kerakyatan, bahasa itu demokrasi itu artinya kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat. Yang dipimpin oleh orang-orang yang takut Tuhan, paham moral, etika, ya, hikmat, kebijaksanaan, yang punya kompetensi, yang paham di bidangnya, yang bisa menyelesaikan masalah. Siapa dia? Bukan dipilih langsung, ya, dalam permusyawaratan perwakilan, bermufakatlah di antara kalian. Nah, waktu itu kita pakai, ya, yang namanya nomor urut. Bermufakatlah para partai politik pengurus pimpinan ini untuk menempatkan orang-orangnya. Nah, itu yang dibilang tidak demokratis, padahal itulah yang demokratis. Kenapa yang tahu orang yang baik, yang cocok di sini, yang bisa menghandle apa, itu kan orang-orang internal parpol. Itu yang ditawarkan kepada masyarakat pemilih. Tapi kan yang berlaku one man, one vote, one value yang seperti ini. Bagi kita ini adalah bagian daripada kesepakatan kebangsaan yang saya katakan, ya sebenarnya keliru, tapi it's okay. Ini kan sudah kita jalankan. Nggak boleh dong kita lagi, namanya kita games ya, kita lagi kompetisi, kita menyalahkan aturan main dong, kita sudah sepakati. Tapi untuk ke depan perlu kita pertimbangkan lagi. Nah, kalau melihat dengan itu, kalau sistem yang kita gunakan sekarang dengan sistem suara terbanyak, sehingga menghasilkan orang-orang, ya katakan yang penting suara terbanyak, tidak bicara tentang kapasitas, tidak bicara tentang kemampuan dan pengalaman, berarti anggota DPR yang dihasilkan sistem pemilu ini lebih terdegradasi potensi mereka, kemampuan mereka. Saya nggak bisa mengatakan dengan model yang seperti itu, tidak. Karena kan kita juga bisa melihat 5 tahun yang lalu banyak anggota-anggota baru, ya, termasuk juga beririsan dengan oligarki, ya, keponakan siapa anak siapa, nyatanya mereka juga kerjanya bagus-bagus saja. Jadi kita juga tidak bisa klaim dengan sistem yang seperti itu akan terlahir, ya, legislator yang kompetisinya rendah. Tapi memang ya tidak bisa, ya, selaras dengan apa yang dikehendaki oleh partai, ya, oleh rakyat, yang seharusnya, yang idealnya. Iya. Ya, artinya sistem pemilihan sekarang ini kan tetap juga demokrasi juga, karena memang kan siapa yang itu lebih demokrasi, ya, siapa yang mendapat suara terbanyak dia yang terpilih. Mau pendidikan, latar belakang tidak terlalu penting, ya. Nah, sepanjang Bang Arteria 2 periode, ya, di DPR RI, efektifkah perjuangan di DPR RI itu mewakili kepentingan rakyat dalam hal masalah ekonomi, pendidikan? Apakah sudah maksimal? Saya berusaha untuk efektif, tapi kan juga harus dipahami DPR itu tidak mungkin bisa maksimal dan optimal. Ya. Kenapa? Kita ini namanya legislator, lembaga atau badan atau rumpun legislatif, tapi uangnya masih dari eksekutif. Jadi daulat parlemen itu nggak ada. Harusnya apa? DPR diberikan kewenangan untuk mengelola uangnya sendiri. Dengan begitu dia bisa begitu independensnya, ngadepin Menteri Keuangan, ngadepin Presiden, ngadepin siapa. Aku punya uang sendiri. Sekarang kan enggak. Uangnya apa kata Menteri Keuangan? Betul. Ya. Kemudian hukumnya sendiri, bahwa DPR itu bisa membuat undang-undang, tapi bersama dengan pemerintah. Ya. Kalau pemerintahnya nggak setuju, ya nggak bisa jadi itu undang-undang. Gitu. Yang berikutnya mengenai politik anggaran. Politik anggaran, kita punya kewenangan mutlak daulat satu-satunya. Tapi sekarang ini kan gimana? Tereduksi terus. Ya. Trilateral meeting lah, apalah, sehingga apa? Yang sudah sampai ke kita nggak bisa diutak-utik lagi. Itulah angkanya. Nah, jadi bukannya kita tidak efektif, bukannya gini.
peran kewenangan kita ini sudah setiap makin tahun itu sudah makin direduksi tanpa kita sadari. Makanya waktu saya 5 tahun yang lalu, saya sama Pak Fahri itu, kita punya impian bagaimana mewujudkan parlemen modern yang mandiri dan independen. Salah satunya adalah kemandirian fiskal, keuangan kita mandiri. Kemudian berikutnya lagi kita memastikan ya bagaimana kapasiti kita digembleng. Kita haruskan tidak boleh ada orang yang nggak hadir dan mereka itu harus menguasai materi dengan apa? Menghadirkan 5 tenaga ahli. Jadi tiap anggota DPR yang bodoh sekalipun itu didampingi oleh 5 orang tenaga ahli yang menyiapkan materi pada sediakan rapat. Nah, memang sudah dilahirkan Pak Setia Novanto waktu itu kan, menghadirkan 5 tenaga ahli. Tapi kan pada prakteknya 5 tenaga ahli ini juga tidak efektif bisa juga. efektif dengan berbagai alasan lah. Iya. Tapi usaha ke arah sana sudah. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, selama berjuang sebagai politisi di DPR RI, pernah nggak Bang Terry mendapatkan satu tekanan? Artinya begini, sebenarnya Bang Terry ini kan punya satu perjuangan, tapi ini terhalang karena ada partai yang harus ikut perintah partai. Makanya ada istilah petugas partai. Apakah Bang Terry pernah nggak mendapatkan tekanan? Saya mau memperjuangkan ini sebenarnya, tetapi karena ada perintah partai bahwa harus seperti ini, ya saya harus seperti ini. Jadi pernah nggak dapat untungnya saya itu di Partai PD Perjuangan. Ya. Untungnya lagi saya di bawah kepemimpinan Ibu Puan Maharani. Ya. Artinya apa? Mbak Puan itu selalu mengingatkan bahwa rakyat harus menjadi epicentrum dalam setiap giat gerak langkah kita. Jadi sejauh ini, so far 10 tahun, saya tidak pernah ada peringatan dari Mbak Puan. Nah, karena kan di fraksi itu pimpinan kita kan Mbak Puan ya. Iya, ya. Itu loh. Terlepas dari apapun, partai sempat ada masalah waktu beberapa isu Sunda. Ya. Itu loh. Ya kan? Tapi bukan partainya itu. Ya, sebagian oknum partai si Ono itu ya. Iya. Itu yang nggak ngerti dia sebenarnya kan. Iya. Nggak ngerti apa-apa tiba-tiba ngomentar gitu loh. Nah, tapi bagi kita itu hal yang biasa. Setelah kami melakukan klarifikasi, bisa diterima. Oh, ternyata tidak ada niatan, tidak ada perbuatan yang menista suku Sunda sekalipun. Akhirnya juga tidak. Jadi pada prinsipnya ya kita semua beruntung loh sebenarnya masuk PDI Perjuangan. Ya, sepanjang kita ngomong bener, nggak ada yang gangguin. Dan saya juga orang yang nggak bisa ditekan, nggak bisa diancam, ya kan? Nggak ada, saya nggak ada takutnya. Saya takutnya sama Tuhan. Iya. Gitu. Nah, saya melihat memang Bang Terry dalam menyampaikan setiap pandangan ya, selalu menyampaikan dengan tegas dan lugas ya. Apa yang mau Bang Terry tidak pernah takut dalam memberikan tanggapan-tanggapannya keras? Kenapa? Karena saya pastikan tiket ini mahal. Ya. Saya terpilih di Dapil Prestis Jawa Timur Bumi 6. Bung Karno, Jawa Timur 6 itu. Yang semuanya selebritis. Dari semua partai politik. Di situ ada tempat yang namanya Blitar. Bumi Bung Karno. Ya kan? Nggak semua mau jadi caleg masuk sana aja susah. Saya diberikan kesempatan loh. Orang antah berantah, nggak jelas ini si Atria Dahlan diberikan tiket sama PDI Perjuangan. Sama Ibu Mega, sama almarhum Pak Taufik. Yang mungkin saja, alam bawah sadar saya mengatakan, ini anak nggak mungkin jadi DPR loh, kalau di kampungnya sana di Sumatera Barat. Nah, itu makanya saya berkali-kali saya katakan, karena budi baiknya Bu Mega, budi baiknya Pak Taufik, saya bisa begini. Jadi kalau ada apa-apa, uang saya yang jadiin mereka. Saya kembalikan semua diri saya, masa depan saya kepada Bu Mega. Orang bilang saya anak nakal, iya kalau diajak nggak bener gue nggak mau. Iya kan? Majikan saya cuma satu, Megawati Soekarno Putri. Kalau yang lain nggak saya anggap. Itu loh. Nah, kembali sudah menyinggung tadi ini ya tentang bagaimana keberadaan begitu berartinya Bu Mega ya di kehidupan Bang Terry. Nah, menyangkut kemarin ini viral banyak ini, di mana Bang Terry harus mengundurkan diri. Ya, isu di sana kan sebenarnya kan ini kan dengan pengunduran diri Bu Ayu, kan harusnya ini kan posisi kursi ini kan buat Bang Terry sebenarnya. Tetapi kursi yang sudah ada ini harus diserahkan kepada Romi Soekarno yang ini adalah ponakan daripada
Ibu Megawati. Ada orang berpikir di sana bahwa ini yang pertama memang Bang Terry diminta supaya diberikan itu, dan yang kedua ya ada dijanjikan sehingga dengan sukarela memberikan itu. Sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya? Jadi gini, jadi tidak ada yang mengharuskan saya mengundurkan diri. Ya. Jadi saya mau klarifikasi, saya mundur ini dengan keyakinan saya, dengan kesadaran penuh, dengan penghormatan saya kepada Ibu Mega dan Royal Family. Saya nggak mau ngomong keluarga besar Bung Karno, takut nanti jadi Dinasti lagi. blunder kan, Iya. dan digoreng kemana-mana. Ternyata itu jadi digoreng juga. Digoreng ternyata. juga. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa saya lakukan itu? Karena orang suka melihat di tengah. Kok Arteria mau mundur? Ya. Iya kan? Orang nggak pernah lihat saya ke belakang sebelumnya. Emangnya saya siapa kalau nggak ada PD Perjuangan? Emangnya saya siapa kalau nggak ada Bu Mega sama Pak Taufik sama Mbak Puan? Sehingga kalau kita mikir ke belakang, kamu bukan siapa-siapa kok. Kalau kamu bukan siapa-siapa juga nggak jadi bahasan. Jadi kita jangan terlalu gede juga mandangnya. Kalau saya melihat suatu kehormatan, suatu kemuliaan yang menggantikan ini kan Mas Romi, ya kan? Bisa bayangin loh, Mas Romi itu bukan hanya kader ideologis, kader biologisnya juga. Ya. Orang lain, ya kan, yang antah berantah aja pengen jadi menteri, pengen jadi orang kaya, pengen jadi macem-macem. Ini cucunya Bung Karno, pengen jadi DPR, ya. Di DPR itu bukannya kekuasaan loh, DPR itu pekerjaan. Ya, pengen bekerja, iya kan? Ya itu bagi saya sih suatu kehormatan, nggak ada masalah. Jadi kalau orang nanya, enggak. Orang bilang kenapa kok lu ngelawan, nggak ngelawan? Buat apa? Bu Mega itu ibu saya. Saya tidak mau di akhirnya Bu Mega ini memandang saya sebagai anak nakal, susah diatur. Enggak, biarlah sekeliling Bu Mega mungkin yang mencitrakan itu. Tapi saya tetap memastikan, ya. Enggak Bu, saya ini pasti akan yang nurut, saya akan patuh. Memang kalau saya dipersepsikan nakal ya bagi orang-orang yang nggak bisa, ya yang nggak mau saya main aja gitu loh. Kalau kita diajak benar kita pasti akan patuh dan nurut. Dan saya yakin lah, ya ini dengan keyakinan dan kesadaran penuh, jadi nggak usah khawatir. Nah, dengan apa ya, dengan sukarela memberikan kursi itu kepada Romi yang ada juga cucu Soekarno. Sebelum menandatangani surat pengunduran diri itu, apakah ada dihubungi dari partai? Katakan Bu Mega atau Hasto lah katakan, ada orang petinggi partai menghubungi? Nggak ada. Jadi tadi ditanya kan, Mas Romi sampai bilang, bro, ngadepin lu tuh nggak seperti yang dibayangin sama orang. Nggak serem gitu loh. Katanya ini pasti akan ruwet berhadapan sama Arteri, ya kan? Kemudian juga ketemu katanya sama Buya Said. Bener lu mau ketemu sama Arteri, mau dia tanda tangan. Saya hanya bilang gini, bro, gue tepatin janji lu, janji gue nih, saya bilang. Begitu Bu Yayunya mundur, seketika itu juga bro datang dan saya tekan. Kan sempet kita pertemuan 3 kali, pertemuan pertama dan kedua. Di pertemuan itu beliau mengatakan, bro boleh nggak saya minta tanda tangan? Nggak ada masalah sama gua, tapi bro harus pikir. Kalau Mas Rominya kenapa-kenapa, ya, saya sudah teken. Ya, tiba-tiba kesempatan saya 5 tahun ini akan hilang. Karena sudah menyatakan pengunduran diri. Iya. Nah, kan, tapi saya akan penuhi janji saya. Begitu dapat dari Bu Yayu, saya akan teken. Dan itu saya buktiin kok. Dan pagi-pagi Mas Romi ini langsung saya bilang, oke, kita ketemu di Grand Hyatt. Nggak pakai apa mana Mas Romi, apa yang harus saya tanda tangan? Begitu ikhlaskah? Iya. Iya. Nggak ada sesuatu yang ada rasa apa? Mudah-mudahan juga yang berprasangka kurang pas sama saya juga tahu dan salah menilai saya. Enggak lah, kekuasaan ini enggak segalanya. Di DPR itu bukan untuk apa tuh. Itu DPR ladang pengabdian. Kita bekerja dari pagi sampai pagi lagi itu di DPR. Kalau memang anggota DPR yang kerjanya benar. Iya. Waktu itu pasti selalu sedikit. Saya Jumat, Sabtu, Minggu udah di dapil. Iya. Ya, Senin sampai Kamis di DPR. Nggak ada waktu juga kita buat
saya ini asing, even di keluarga saya sendiri. Iya, Ketemu iya, orang iya. tua ya ketemu, ya kan. Tapi ya yang satu kita datang orangnya tidur, begitu orangnya bangun juga. Jadi ketemu fisik interaksi itu jarang sekali. Pagi Inilah keluar waktunya bagi kami juga untuk bisa lebih dekat sama keluarga. Ya. Jadi ada hikmahnya juga. Nah, pemirsa Media Nawacita TV, dari diskusi saya tadi dengan Bang Terry ini, apa yang beberapa hari viral ya tentang motivasi penyebab mundurnya seorang Bang Terry dari kursi DPR itu diserahkan kepada Romy Soekarno sudah clear. Artinya Bang Terry tidak dapat tekanan, tidak ada permintaan dari pimpinan partai. Ini memang dengan sukarela, ya. Itu diberikan karena dari penjelasan dulu tadi beliau menyadari bahwa tanpa PDIP juga beliau ini bukan siapa-siapa. Begitu ya. Betul. Ada yang dijanjikan Romy mungkin sama Bang Terry? Ditanyakanlah sama Mas. Nggak ada. Ya, Pertama pemirsa. ya, yang bisa menjanjikan itu di partai kami kan Ibu Ketua Umum. Ya, tidak ada juga janji. Yang lain itu janji-janji semua, ya kan? Karena kekuasaan itu tetap ada sama Bu Mega. Dan kita tidak bicara itu. Tapi Ketum juga nggak janji ya, Bu Mega nggak janji apa-apa. Saya nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Iya. Belum ketemu ya? Nggak ketemu. Memang pertemuan pertama saya katakan, boleh nggak Mas saya ketemu sama Ibu? Maksud saya akan lebih senang lagi saya. Betul. Tapi saya juga memahami, pertama Ibu sedang di Rusia. Iya. Yang kedua, saya juga memahami lah suasana kebatinan Bu Mega dong, ya kan? Iya. Artinya bagi saya, kader itu harus siap ditempatkan di mana saja, harus tahu berbuat apa. Itu perbuatan yang sebenarnya tidak perlu saya lakukan sebenarnya nanyain ke Bu Mega. Ya saya tanya, Mas Romy mengatakan ini sudah persetujuan Mumu katanya, udah ini, ya nggak apa-apa Mas, kita ini, saya sih sangat terhormat dan saya ini juga nggak ada masalah untuk menandatangani itu. Nah, cuma sekarang persoalannya adalah persoalan di dapil. Jadi gini, kan tadinya ini kan rakyat kan memilih per pribadi orang ya, bukan partai ya. Nah, sekarang kan harusnya tadinya Mbak Ayu ya, sekarang mundurkan diri itu. Kan harusnya pemilih Bang Terry juga kan, oh berarti setelah itu berarti yang kami pilih dong. Nah ini sekarang memang, ini kan jadi persoalan orang yang dipilih di dapil loh. Ini memang menjadi masalah di dapil. Makanya saya minggu depan saya akan ke dapil Jatimena untuk memberikan penjelasan. Iya. Saya terima kasih kepada semua pejuang-pejuang kami, ya, Patriot dan Sri Kandi yang sudah memperjuangkan saya. Ini bukan sesuatu yang saya katakan saya mengkhianati. Percayalah, ya kan, pada waktunya nanti kita akan ceritakan. Tapi yakinlah apa yang kami kerjakan ini untuk kebaikan untuk kita semua. Saya tidak akan meninggalkan dapil ini. Ya, saya tidak akan meninggalkan. Ya, kalaupun ya kita harus menghilang, ya bukan berarti kita nggak ketemu. Kami akan rawat dapil dan mudah-mudahan juga, ya. Perjuangan ini bukannya sesuatu yang sia-sia. Dan jangan ada pemikiran kita begini karena dikasih uang. Ya itu yang pertama. Itu, jangan. Ya, harga saya lebih mahal daripada kekuasaan dan kursi di DPR. Harga saya lebih mahal daripada hubungan kita ini, ya nggak bisa dinilai uang. Saya tidak akan mengkhianati teman-teman yang ada di daerah pemilihan. Yakin, teman-teman kemarin itu menang. Tapi kita dikalahkan. Kenapa saya tidak menggugat? Karena saya PDI Perjuangan. Toh saya gugat yang jadi cuma 2 kursi juga. Gitu. Jadi yakinlah. Dan tidak ada perasaan saya sedih, tidak ada perasaan saya apa. Justru saya memang seperti yang Bang Otto katakan tadi, masalahnya bukan nama saya, masalahnya sama pasukan kami. Betul. Tidak Pasukan gampang. kami ini nggak gampang. 62.000. Itu 62.000 yang memang terakhir dapatnya. Di tengah jalan ada apa-apa, ya kan, akan lebih daripada itu. Yang saya tidak gugat, itu loh. Jadi jangan lihat 62.000 itu. Iya, Ya. Kalau kita mau perkarakan masih bisa lagi, tapi udahlah, kita akan tutup buku ini. Kita minta betul ya para tim pasukan ini percayakan kepada kami. Ya, saya masih sayang sama teman-teman. Ya. Dan pastinya saya tidak akan meninggalkan mereka. Ada teman-teman di dapil mungkin tim sukses lah katakan selama perjuangan di pemilu kembali menghubungi kok mengapa bukannya ada udah banyak sekali. Tapi saya juga sudah mengatakan yakinlah pasti saya masih seperti yang dulu. Saya bukan orang yang bisa dibayar,
saya cinta Bu Mega dan saya cinta partai ini. Itu. Nah, karena kan tidak sedikit juga loh di perjuangan. Pasti kan Bang Terry kan juga banyak pengeluaran ya. Kemarin dalam perjuangan itu ya. Wah, itu nggak usah diceritain. Lihat aja apa IG dan aktivitas saya. Kalau boleh tahu ada gambar kira-kira berapa pengeluaran kemarin? Saya tuh udah ikhlas lah. Saya katakan ini buat PDI Perjuangan. Gitu. Untuk membesarkan partai ya. Iya. Nanti lihat di Instagram kami, saya tiap hari itu 10 kegiatan per hari. Kita mulai begitu mainnya itu dari mulai bulan Oktober, tanggal 1 Oktober kemarin, tahun lalu ya. Iya. Dan setiap 12 titik. Saya sejak Oktober tidak pernah meninggalkan dapil ya. Jadi kalau ditanya serius, sangat serius. Kita kemarin tidak begitu berhasil karena kita tidak kompak sebenarnya untuk mendapatkan 3 kursi ini. Tapi udahlah, ini kan bagian daripada pembelajaran. Ya, nah ini kan sekarang kan Bang Terry kan sudah tidak lagi di Senayan ya. Masih tetap anggota PDIP? Masih? Saya belum tahu nih. Kalau sayanya masih, saya takutnya PDIP-nya masih nggak ya? Masih mudah-mudahan. Gitu ya. Kenapa? Ini butuh ketegasan juga ini. Ini Bang Terry masih PDIP atau sudah nggak lagi ini? Tapi kalau buat Terry sendiri masih PDIP ya. Ya. Masih PDIP. Ya kita ada begitu. Nah sekarang aktivitas setelah tidak lagi aktif di DPR RI, apakah kembali menjadi pengacara atau ada menjadi pengusaha? 3 hari ini mungkin saya banyak. Sekarang saya bisa bangun jam 8 pagi. Iya lebih santai. Ya. Nah, saya juga mulai. Nah, ini kan daripada jadi pengangguran, kita jadi advokat. Ya, kembalilah menjadi. Kemarin saya telepon Pak Junifer, Bang, saya ini udah pengangguran. Kartu advokat saya tolong diaktifkan kembali. Oh, siap katanya. Emang masih mau jadi pengacara? Iya, saya masih mau jadi pengacara. Ya, kemudian juga kan kita juga banyak mengisi seminar, diskusi. Ya. Kemudian juga ya kita ada usaha kecil-kecilan. Ya, mudah-mudahan lah tidak terganggu. Ya, tapi memang saya tuh orangnya suka sibuk, jadi memang sekarang kerjaan agak nggak begitu banyak ya. Iya. Kita juga harus beradaptasi. Gitu. Iya. Memang ini kan Bang Terry kan sudah biasa menjadi politisi berbicara di Senayan kan tiba-tiba tidak ada lagi, makanya teman-teman cari nanti aktivitasnya apa setelah lagi tidak aktif. Ya. Nah, kalau kita melihat di DPR RI sekarang kan ada 8 partai yang apa namanya yang duduk sekarang ya. Yang harusnya kan setiap anggota DPR itu kan dia punya prinsip bahwa saya ini wakil rakyat. Tapi kalau melihat selama ini sering sekali wakil-wakil rakyat itu mereka berjuang itu tidak lagi dari hati mereka, tapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan partai. Bagaimana melihat kondisi seperti itu? Ya, kalau saya melihat ya ini memang karena dari mekanisme masuknya, rekrutmen mereka pun ya modelnya seperti itu. Ya. Jadi saya malah bertanya nih, kita punya nanti akan ada 13 komisi. Ya, rencananya. Ya. Uang yang datang orangnya segini-gini juga. Makin dibagi, komisinya makin sepi loh. Ya. Itu loh. Dan itu paling dapat di DPR itu 30% lah. Yang hadir ya. Hadir. Ya ini kan mungkin hari pertama rame, tapi hampir 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan ke depan itu maksimal itu 30%. Kalau kita bagi lagi. Nah, tapi saya melihat kita tetap optimis. Masih banyak orang-orang yang baik, yang punya niat untuk bekerja dengan baik di DPR. Nah, ruang itu tidak boleh kita nihilkan. Makanya DPR itu harus membuka ruang walaupun banyak kekhawatiran, orang pada pesimis, tapi optimisme itu harus kita bangun terus. Ya kan? Sekalipun saya melihatnya anak-anak yang muda-muda ya, termasuk yang terlahir dari rahim oligarki. Mereka itu juga bagus-bagus kok. Yang 5 tahun yang lalu ya. Yang muda-muda yang sekarang juga lebih bagus lagi. Ada anaknya Mbak Puan, ada anaknya Pak Zulhas. Ada siapa. Saya pikir mereka tuh datang ke situ ya bukan cek kosong, isinya ada semua. Artinya apa? Mereka tuh pasti punya potensi, punya talenta. Kita kasih ruang, kepercayaan dan waktu bagi mereka untuk berekspresi.
pastinya bagus, ya kan? Karena mereka lahir ya dari rahim yang bagus. Betul. Kita aja yang bukan anak politisi bisa kerja, apalagi mereka-mereka yang terlahir dari sana. Nah, Bang, saya mau nanya nih Bang Terry. Ini kan ada isu tentang politik dinasti ya. Menurut Bang Terry bagaimana pandangan tentang dinasti itu? Apakah ada di Indonesia politik dinasti? Ya politik dinasti perspektifnya apa sih nggak jelas deh. Dari sisi ketatanegaraan kan nggak ada itu definisi politik dinasti. Tidak ada kan? Nggak ada gitu loh. Tapi kalaupun ada namanya hanya karena hubungan ya relatif ya, misalnya ada hubungan kekeluargaan ya, ya kita mau gimana lagi? Kita nggak bisa bicara itu salah atau benar. Kenapa? Aturannya hukum. Hukumnya memungkinkan nggak? Melawan hukum nggak? Kalau hukumnya memungkinkan, tidak ada perbuatan melawan hukum, ya nggak relevan kita bicara politik dinasti. Ya. Kecuali kita semua tobat nasuha, ingin menciptakan demokrasi yang substansial, yang seperti kita bicarakan tadi. Ya. Ayo kita serius. Tapi selama kita seperti ini, udahlah. Kok kita hobinya ngomong di permukaan, kulit-kulit, substansinya nggak pernah kita bahas. Itu loh. Jadi wajar-wajar aja itu. Sepanjang tidak ada aturan dilanggar. Iya. Ya kecuali dia langsung dipilih, langsung jadi. Ya. Ini kan melalui pemilu juga. Pemilu juga. Dan dia terpilih. Kita mau ngomong apa? Iya. Ini rakyat loh yang bukan oligarki yang ngomong. Ngomongnya masih seperti itu. Nah, Bang Terry kira-kira nanti ya harapannya sih tetap dipilih atau Bang Terry ada tertarik dengan partai lain? Belum ada. Saya belum ada pikiran. Saya tinggal terima nasib. Ya, tinggal terima nasib, ya kan? Iya. Nah, baik Bang Terry. Ini sebelum kita selesai ini ada pesan untuk teman-teman DPR yang baru lantik kemarin, yang 580. Apa pesan Bang Terry kepada mereka sebagai politisi yang sudah 2 periode di sana, dan juga nanti ada pesan untuk rakyat Indonesia. Ya, saudara-saudara saya yang sedang menjabat sebagai anggota dewan, ya yang sudah baik yang kami lakukan, ya mohon juga ditindaklanjuti. Yang kurang-kurang dan PR-PR kami yang masih tertunda ini, ya ini menjadi tugasnya teman-teman di sana. Bekerjalah sehebat-hebatnya, sehormat-hormatnya, sekuat-kuatnya. Kita memang harus memastikan pemerintahan ke depan berjalan dengan efektif. Tapi nalar kritis, objektivitas, dan rakyat harus tetap menjadi epicentrum utama dalam setiap gerak dan giat kedewanan kita. Saya yakin ya dengan semangat baru di bawah kepemimpinan Mbak Puan, ini semua bukan kerjaan yang sulit. Tadi Mbak Puan mengatakan koordinasi dan sinergi. Dan itu juga saya lihat lengkap. Karena wakil ketuanya, teman-teman kami juga, senior-senior saya yang mantan Komisi 3 kebanyakan, mereka itu adalah pasukan-pasukan yang bisa berkoordinasi dan bersinergi untuk menghasilkan tujuan dengan begitu efektif. Mudah-mudahan ke depan DPR semakin dipercaya rakyat dan semakin bermanfaat. Ya. Untuk masyarakat Indonesia? Ya, masyarakat Indonesia ya sayangi DPR kalian. Karena apa? Karena kalian sudah memilihnya. Hanya di Republik ini loh, ya DPR yang selalu dibully, selalu dicaci maki, tapi dia selalu setia, tidak absen satu detik pun untuk melakukan pengawasan kepada pemerintahan yang tengah berjalan. Tidak ada keberhasilan pemerintahan kalau tidak ada kerja baik yang dilakukan oleh teman-teman. Yang kita nikmati saat ini, Indonesia saat ini, adalah Indonesia ya berkat kontribusi DPR. Makanya sayangi mereka, kritisi dengan sesuatu yang objektif, dan mudah-mudahan doakan mereka agar bisa istiqomah dan bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk membawa bangsa ini ke depan lebih baik, lebih sejahtera. Merdeka! Terima kasih, Bung Terry yang luar biasa diskusi di sore hari ini. Banyak hal yang sudah kami diskusikan. Dan kepada pemirsa Nawacita TV, tonton diskusi kami di hari ini di program di Media Nawacita TV di program Sekaranglah Waktunya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.